Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bakti Aryani Melinda Pertiwi akan menjelaskan tentang query lanjutan 1 yang dibimbing oleh Rengga Asmara Eskom OCA. Yang pertama yaitu tujuan. 1. Dapat menulis subquery dengan banyak kolom. Yang kedua, dapat menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dari subquery pada saat didapatkan nilai 0. Yang ketiga, dapat menulis subquery dalam klausa from. Yang keempat, dapat menggunakan scalar subqueries dalam SQL. Yang kelima, dapat menggambarkan tipe dari persoalan yang dapat dipecahkan dengan menggunakan subquery yang berkorelasi. Yang keenam, dapat menulis subquery yang berkorelasi. Melakukan update dan delete baris dengan menggunakan subqueries yang berkorelasi. 8. Dapat menggunakan operator axis dan not axis. 9. Dapat menggunakan klausa with. Tabel yang digunakan pada pembahasan yaitu bagian ini menjelaskan mengenai tabel yang digunakan pada pembahasan bab query lanjutan. Ada 3 buah tabel yang digunakan masing-masing memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama yaitu tabel departemen, di mana primary key dari tabel departemen yaitu departemen ID. Kemudian di dalamnya terdapat departemen name, manager ID, dan location ID. Tabel yang kedua yaitu tabel employees, di mana primary key-nya yaitu employee ID, yang di dalamnya terdapat first name, last name, departemen ID. Departemen ID ini merupakan foreign key. Kemudian tabel nomor 3 yaitu tabel job history, yaitu terdapat employee ID, start day, end date, job ID, departemen ID. Apa itu subquery? Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Contohnya seperti berikut ini. Di sini terdapat main query dan di sini yaitu subquery-nya. Penggunaan subquery. Subquery mengembalikan nilai ke main query. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui atau unknown values. Berikut ini diberikan contoh penggunaan subquery. Select last name from employees where salary lebih besar dari select salary from employees where employee ID sama dengan 149. Di sini merupakan subquery dan di sini merupakan main query. Subquery banyak kolom. Pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple column. Berikut ini contoh pembandingan dengan banyak kolom dan baris. Terdapat main query di mana manager ID, departemen ID, in subquery-nya seperti ini. Pembandingan kolom. Pembandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa 1. Pembandingan berpasangan, pairwise comparison subquery. Yang kedua, pembandingan tidak berpasangan atau non-pairwise comparison subquery. Pairwise comparison subquery. Berikut contoh pembandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dengan yang dimiliki oleh nomor pegawai 178. Maka statement SQL-nya yaitu seperti ini. Di sini main query dan ini subquery-nya. Non-pairwise comparison subquery. Berikut contoh pembandingan tidak berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan pegawai dengan nomor pegawai 174 atau 141 dan bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nomor pegawai 174 atau 141. Maka subquery sintak dari SQL-nya yaitu seperti ini. Penggunaan query dalam klausa from. Query bisa diletakkan dalam
clausa from untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Berikut ini contoh penggunaan query dalam clausa from. Jadi, subquery-nya terdapat di dalam clausa from, yang biasanya terdapat di clausa where sekarang terdapat di clausa from. Ekspresi scalar subquery. Ekspresi scalar subquery adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Scalar subquery pada standar SQL 92 hanya terbatas pada select statement, clausa from, dan where saja. Daftar value dari statement insert. Pada standar SQL 99, scalar subqueries dapat digunakan dalam kondisi dan ekspresi sebagian bagian dari perintah decode dan case. Semua klausa dari select statement kecuali group by. Korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari author query. Prosesnya seperti berikut. Pertama, ambil baris dari author query. Kemudian jalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat. Kemudian gunakan nilai dari inner query untuk qualify atau disqualify baris kandidat. Kemudian looping lagi ke atas, begitu seterusnya. Penggunaan operator axis dan non-axis. Operator axis dan not axis digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Jika ditemukan, maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Penggunaan clausa with. Dengan menggunakan clausa with, kita dapat menggunakan blok query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Clausa with mendapatkan hasil dari blok query dan menyimpannya dalam table space temporer kepunyaan user. Clausa with dapat meningkatkan performansi. Contoh penggunaan clausa with. Berikut ini yaitu contoh dari penggunaan clausa with. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal nomor 1 yaitu buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi. Maka sintak SQL-nya yaitu select iname, depno, sal, from EMP, di mana where depno, sal, in select depno, sal from EMP where com is not null. Kemudian kita execute, maka yang keluar yaitu Allen, Martin, Ward, dan Turner. Untuk soal nomor 2 yaitu buat query untuk menampilkan nama pegawai,
nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Maka sintak SQL-nya yaitu select first name, department name, salary from employees sebagai E dan department sebagai D, di mana department ID sama dengan department ID, N salary, NVL commission PCT, 0 in select salary, NVL commission PCT, 0 from employees sebagai E dan D dan departemen sebagai D, di mana department ID sama dengan department ID, N location ID sama dengan 1700. Kemudian kita execute. Terdapat kesalahan pengetikan yaitu first name, maka yang tampil yaitu first name, department name, dan salary, dimana ini pegawai yang memiliki location ID 1700. Untuk soal nomor 3 yaitu buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Kohar, di mana data Kohar tidak ditampilkan dalam query. Maka sintak SQL-nya yaitu select first name, hire date, dan salary from employees, where salary, NPL commission PCT, 0 in select salary, NVL
commission PCT, 0 from employees where last name sama dengan Kohar. Kita execute. Maka yang tampil yaitu hanya Lex dan Nina. Untuk soal nomor 4 yaitu buat query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai, nama pegawai, dan nomor pegawai yang pegawai bertempat tinggal di kota yang nama kotanya diawali dengan huruf T. Maka SQL statementnya yaitu select a.employee ID e.first name, b.employee ID from employees sebagai E, select employee ID from employees sebagai E, departments sebagai D, dan location sebagai L, di mana e.department ID sama dengan d.department ID and d.location ID sama dengan l.location ID and city like T%. Sintak ini kita namakan sebagai B, kemudian where e.employee ID sama dengan b.employee ID. Kita execute. Terdapat kesalahan di sini. Untuk tabel location harus menggunakan S. Maka tampilannya yaitu employee Michael dan Pat. Dia yang bertempat tinggal di kota yang diawali dengan huruf T.
Untuk soal nomor 5 yaitu buat query untuk menampilkan data semua pegawai yang memiliki gaji yang lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Data yang ditampilkan yaitu nama pegawai, gaji, nomor departemen, dan rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Urutkan berdasarkan rata-rata gaji. Maka sintak SQL-nya yaitu select a.firstname a.salary a.department ID b.rata from employees sebagai A, select department ID, AVG salary sebagai rata from employees group by department ID. Kita namakan sebagai B, kemudian where a dot department ID sama dengan B dot department ID and A dot salary lebih besar dari B dot rata. Order by B dot rata. Kita coba untuk mengeksekut. Maka yang tampil yaitu first name, salary, department ID, dan rata dari pegawai yang memiliki gaji yang lebih dari rata-rata gaji pada departemen yang di mana tempat mereka bekerja. Untuk soal nomor 6 yaitu tampilkan semua pegawai yang tidak memiliki supervisor. Soal 6A yaitu cara pertama menggunakan operator not exist. Maka sintak SQL-nya yaitu select first name from employees sebagai E, di mana where not exist select first name from employees where manager ID sama dengan E dot manager ID. Kemudian kita execute. Maka yang tampil hanyalah Stephen. Stephen merupakan pegawai yang tidak memiliki supervisor. Untuk soal nomor 7 yaitu buat query untuk menampilkan nama pegawai yang gajinya kurang dari rata-rata gaji pada departemen tempat dia bekerja. Maka sintak SQL-nya yaitu select in name
from EMP sebagai A, koma, select depno, koma avg, sal sebagai avg, from EMP group by depno sebagai B, di mana a.depno sama dengan b.depno, n a.sal kurang dari b.sal, maksud saya avg. Kemudian kita execute, maka yang tampil yaitu Smith, Ward, Martin, Clark, Turner, Adams, James, dan Miller. Untuk soal nomor 9 yaitu buat query untuk menampilkan nomor pegawai, nama pegawai, dan nama departemen dari semua pegawai yang ada. Dengan catatan yaitu gunakan scalar subquery untuk mendapatkan nama departemen dalam statement select. Maka sintak SQL-nya yaitu select mno, iname, b.nama, from EMP sebagai E, select depno, diname sebagai nama, from dep kita namakan sebagai B, di mana e.depno sama dengan b.depno. Kemudian kita execute, maka yang tampil yaitu seperti di bawah ini. Untuk soal nomor 10 yaitu buat query untuk menampilkan nama departemen dari tiap departemen yang memiliki total gaji di atas 1/8 dari total gaji keseluruhan pada perusahaan. Gunakan klausa with untuk menulis query tersebut. Beri nama summary. Maka sintak SQL-nya yaitu with dep cost S kurung buka select d.department name sum dari e.salary S total gaji from employees sebagai E dan departments sebagai D, where e.department ID sama dengan d.department ID. Group by
d dot department name. Kurung tutup, koma, dep2 kos S select sum dari total gaji dibagi 8 sebagai dep total 2 from dep cost. Kemudian select bintang from dep cost, dimana where total gaji lebih besar dari select dep total 2 from dep 2 cost order by department name. Kita coba untuk execute, maka yang keluar yaitu sales dan shipping dengan total gaji 304.500 dan 156.400. Untuk soal nomor 11 yaitu buat query untuk menampilkan pegawai yang memiliki gaji yang lebih tinggi dari gaji semua sales managers. Seperti job ID sama dengan saman, urutkan berdasarkan jumlah gaji dari tinggi ke rendah. Maka sintaks SQL-nya yaitu select employee ID, last name, salary from employees where salary lebih dari all, select salary from employees where job ID sama dengan saman. And job ID tidak sama dengan saman. Order by salary DSC. Kemudian kita execute, maka yang tampil yaitu King, Dehan, dan Kohar.